Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Di mana di konten ini kita akan membahas terkait dari adanya salah satu kitab di dalam perjanjian lama. Di mana satu kitab ini telah diyakini oleh orang-orang Kristen maupun oleh orang-orang Yahudi. Di mana para penulisnya tidak mungkin salah dan benar-benar di dalamnya memiliki kebenaran serta diyakini pula sebagai firman Tuhan. Namun ironisnya, ternyata satu kitab yang diyakini oleh mereka memiliki permasalahan yang sangat serius, bahkan memiliki 9 permasalahan. 6 diantaranya ternyata adanya pemangkasan ayat. Di satu versi ternyata ada ayat yang begitu sangat pendek, tetapi dalam satu versi yang lain dengan ayat yang sama memiliki kata-kata yang begitu sangat panjang kalimatnya. Tidak hanya itu, 3 diantaranya pun ayat yang ada telah dihapus. Sedangkan pada versi yang lain, ayat yang dihapus tersebut ternyata ada. Yang menjadi pertanyaannya, apakah layak firman Tuhan yang diyakini oleh orang-orang Yahudi maupun oleh orang Kristen hingga detik ini sebagai firman Tuhan ketika di dalamnya adanya pemangkasan ayat dan bahkan adanya penambahan ataupun pengurangan kalimat yang ada? Tentu saja bagi orang-orang yang berakal bahwa hal itu tidak mungkin. Terlebih adanya pemangkasan, adanya pengurangan, penambahan kata, dan bahkan pengosongan ayat di dalamnya, itu masih diklaim, masih diyakini sebagai firman Tuhan. Terkait tentang hal itu, akan kita bahas di konten ini teman-teman. Jadi silakan bagi Anda yang belum subscribe, like, share channel Apologetik Islam, silakan dibantu. Jika memang isinya itu bermanfaat bagi Anda. Terlebih, apa yang kami utarakan di sini membuktikan bahwa apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi maupun Kristen, kitab-kitab yang ada di dalamnya ternyata telah diubah, telah ditambahkan, tetapi diyakini sebagai firman Tuhan. Kaum muslimin dan muslimah, kita akan membandingkan terkait dari adanya teks Septuaginta maupun Masoret. Kenapa kami tidak menggunakan dari adanya teks Samaritan? Karena orang-orang Samaria sendiri tidak meyakini adanya kitab-kitab di luar kitab Taurat. Mereka tidak meyakini hingga detik ini. Dan mereka hanya menerima 5 kitab yang ada, dan di mana 5 kitab tersebut diyakini oleh orang-orang Samaria, diyakini sebagai firman Tuhan dan juga sebagai Taurat. Terkait adanya permasalahan Taurat dan juga adanya berbagai versi yang ada di dalamnya, silakan Anda cek di deskripsi terkait adanya permasalahan-permasalahan yang telah kami angkat di dalamnya. Untuk permasalahan pertama, Anda bisa mengecek pada kitab Ester pasal 1 ayat 1. Di dalam teks Septuaginta, Anda akan melihat begitu sangat panjangnya ayat tersebut di dalam teks Septuaginta. Sedangkan di dalam teks Masoret, ternyata kitab Ester pasal 1 ayat 1 begitu sangat pendek, bahwa jelas di dalam kitab Ester pasal 1 ayat 1 kita bisa melihat dari adanya penambahan dan juga pengurangan. Sedangkan pada kitab Ester pada pasal ketiga ayat 13, Anda pun akan melihat bagaimana kondisi yang sama dengan pasal 1 ayat 1, di mana pada teks Septuaginta pasal 3 ayat 13, sama-sama memiliki teks yang panjang. Di dalam teks Masoret sendiri, Anda akan melihat ternyata teks tersebut begitu pendek. Dari adanya 2 bukti itu saja, kita bisa menyimpulkan bahwa kitab yang diyakini oleh orang Yahudi maupun orang Kristen ternyata telah mengalami penambahan dan bahkan pengurangan. Dan ironisnya, penambahan pengurangan yang terjadi masih terjadi hingga detik ini dan masih diyakini sebagai firman Tuhan. Sedangkan untuk permasalahan yang ketiga, yaitu Anda bisa melihat pada kitab Ester pasal 4 ayat 6, di mana di dalam teks Septuaginta Anda akan melihat adanya nomor ayat ke-6, tetapi tidak ada sama sekali kalimatnya, tidak ada sama sekali ayatnya. Ketika telah membahas dalam teks Septuaginta dari adanya ayat ke-5, ada teks kalimatnya, tetapi pada ayat ke-6 tidak, sedangkan pada ayat ke-7 itu ada kalimatnya. Jelas bahwa di sini ada pengurangan atas adanya teks Septuaginta mengenai ayat ke-6. Sedangkan jika kita melihat darinya teks Masoret, ternyata masih ada kalimatnya. Lalu yang benar yang mana? Apakah teks Septuaginta
yang katanya diklaim bahwa teks tersebut diproduksi pada abad kedua sebelum Masehi, ataukah teks Masoret bahwa di dalamnya diproduksi pada abad ke-7 atau ke-9 Masehi. Itu adalah permasalahan yang ketiga. Sedangkan Anda pun bisa melihat bagaimana permasalahan yang keempat, yaitu dalam teks Septuaginta pada pasal keempat ayat 17, ternyata pada teks Septuaginta ayat ke-17 pada pasal keempat begitu sangat panjang kalimatnya. Tetapi pada kenyataannya, pada teks Masoret, Anda akan melihat begitu sangat pendek ringkas terkait dari adanya ayat pasal keempat, ayat ke-17 di dalam kitab Ester sendiri. Mana yang benar, apakah teks Masoret yang otoritatif, yang diyakini oleh orang-orang Yahudi maupun orang Kristen Protestan dan juga Katolik Roma, ataukah dari teks Septuaginta yang begitu sangat panjang sekali ayatnya mengenai kitab Ester pasal keempat ayat 17. Itu kita sedang menghadapi dari adanya permasalahan keempat dalam kitab Ester. Sedangkan permasalahan kelima dari adanya 9 permasalahan yang ada, Anda bisa melihat bagaimana teks Septuaginta pasal 5 ayat 1 ternyata mengalami hal yang sama, yaitu adanya teks yang begitu sangat panjang dalam satu ayat di dalam teks Septuaginta, sedangkan di dalam teks Masoret begitu sangat ringkas sekali kalimatnya. Itu adalah permasalahan yang kelima. Lalu bagaimana dengan permasalahan yang keenam? Sama halnya dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang telah kami utarakan dalam teks Septuaginta, yaitu pada pasal ke-8 ayat 13. Ternyata ayat di dalamnya begitu sangat panjang sekali. Sedangkan di dalam teks Masoret pasal 8 ayat 13 begitu sangat ringkas. Untuk ketujuh, Anda bisa melihat hal yang sama dengan ayat sebelumnya, yaitu pada pasal ke-9 ayat 5. Karena untuk kitab Ester pasal 9 ayat 5, ternyata ada nomornya, ada pula kalimatnya. Sedangkan di dalam teks Septuaginta, ada nomor ayatnya, tetapi tidak ada sama sekali kalimatnya. Itu adalah permasalahan yang ketujuh. Sedangkan permasalahan yang kedelapan ternyata sama dengan adanya, yaitu Septuaginta pasal 9 ayat 5 di dalam kitab Ester dan juga pasal 4 ayat 6. Ternyata Septuaginta pasal 9 ayat 30 tidak ada sama sekali kalimatnya. Hanya menyertakan nomor ayatnya saja, kalimatnya dikosongkan. Tetapi berbeda dengan adanya teks Masoret. Nomor ayatnya ada, kalimatnya ada. Itu, mana yang benar teman-teman menurut Anda? Apakah layak firman Tuhan mengalami seperti itu, pengurangan, penambahan, penghapusan? Jelas tidak layak bahwa kitab Ester yang diyakini oleh orang-orang Yahudi maupun Kristen itu adalah firman Tuhan. Permasalahan yang terakhir, Anda bisa mengecek bagaimana di dalam kitab Ester pasal 10 ayat 3 ternyata begitu sangat panjang kalimatnya. Sedangkan di dalam Masoret sendiri begitu sangat ringkas. Dari adanya 9 permasalahan, 6 diantaranya adanya teks yang begitu panjang di dalam teks Septuaginta dan begitu sangat ringkasnya di dalam teks Masoret dengan ayat yang sama, pasal yang sama, sedangkan kita melihat pula 3 diantaranya adanya penghilangan ayat. Hanya menyertakan nomornya di dalam teks Septuaginta, tetapi tidak ada kalimatnya. Sedangkan di dalam teks Masoret ada nomor ayatnya, ada pula kalimatnya. Jelas bahwa di sini terkait adanya keyakinan umat Islam yang meyakini kitab-kitab yang diyakini sebagai firman Tuhan oleh orang Yahudi maupun Kristen ternyata telah mengalami perubahan, bukanlah sebagai pepesan kosong, melainkan ada bukti sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 79 dan juga Ali Imran ayat 78. Dan kita sebagai muslim memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dengan adanya permasalahan kitab Ester. Tentu saja telah membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa kitab yang ditulis oleh orang-orang Yahudi, orang Kristen,
mereka ternyata telah melakukan perubahan dan bahkan diklaim diyakini sebagai firman Tuhan bahwa kitab yang mereka tulis itu adalah dari Allah. Nauzubillahi min dalik. Dan beruntunglah Anda di mana hingga detik ini Anda sebagai seorang muslim. Kitab Anda yaitu Al-Quran ternyata tidak mengalami perubahan, apalagi mengalami penghapusan atau penghilangan ayat yang ada sebagaimana yang dialami kitab-kitab yang diyakini oleh orang Yahudi maupun Kristen sebagai kitab yang otoritatif dan juga sebagai kitab yang berisi firman Tuhan. Oleh karena itu silakan orang Yahudi maupun Kristen, apakah layak menurut Anda kitab yang diyakini sebagai firman Tuhan, di mana di dalamnya telah mengalami perubahan, telah mengalami penghilangan, pengkosongan ayat, apakah layak? Oleh karena itu, maka beruntunglah Anda, teman-teman, jika Anda hingga detik ini masih menjadi seorang muslim. Karena Anda telah melihat adanya perubahan-perubahan yang diyakini oleh orang Yahudi maupun orang Kristen atas kitab-kitabnya. Dan maaf jika sekiranya kami ada salah-salah kata maupun sikap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.